Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal di real kayak fisika intan pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 5 penilaian harian khusus bagian soal-soal yang hot. Nah, sebelumnya saya sudah bahas beberapa soal yang hot. Bagi adik-adik yang pengen lihat pembahasannya, silakan lihat aja linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 18. Perhatikan rangkaian listrik dan pernyataan berikut. Nah, kalau kita lihat di gambar ini merupakan rangkaian RLC yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC atau alternating current. Di sini langsung aja kita langsung buat data yang diketahui. Yang pertama ini adalah resistor, artinya dia punya nilai resistif sebesar 240 ohm. Kemudian juga ada induktor dengan reaktansi induktif atau XL sebesar 100 ohm dan kapasitor dengan reaktansi kapasitif sebesar 30 ohm. Kemudian di sini juga ada nilai dari V 150 volt dan nilai dari omega atau kecepatan sudut ya. Ini 30 radian ya atau 70 radian per sekon. Oke, langsung aja kita masuk ke statement yang pertama, yaitu terjadi resonansi. Yang kedua adalah rangkaian bersifat kapasitif dan yang terakhir adalah rangkaian bersifat induktif. Nah, kita bahas dulu untuk statement pertama hingga yang ketiga. Syarat terjadinya resonansi itu adalah nilai dari XL ya atau reaktansi induktif harus sama dengan reaktansi kapasitif. Nah, kalau kita lihat ke nilai yang tadi ya, di mana XL-nya 100 ohm dan XC-nya adalah 30 ohm, artinya tidak terjadi resonansi karena nilai XL-nya lebih besar daripada nilai XC. Sehingga statement yang pertama ini jelas salah. Kita lanjut untuk statement yang kedua dan yang ketiga. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, di mana XL-nya lebih besar dari XC, artinya rangkaian ini bersifat induktif. Oke ya, berarti untuk statement yang kedua salah, yang ketiga ini benar. Kemudian kita bakalan lanjut ya untuk ke statement yang keempat. Yang keempat ini dia berbicara mengenai beda sudut fase. Nah, di sini langsung aja kita hitung nilai dari beda sudut fasenya dengan menggunakan persamaan dari tan besi sama dengan XL dikurang XC dibagi dengan R. Di mana XL-nya 100 ohm, XC 30 dan R-nya adalah 240. Selanjutnya kamu tinggal hitung aja. Di sini bisa dikurangkan dulu ya, 100 dikurang 30 berarti 70. Kemudian bagi dengan 240. Hasilnya itu adalah 0,292. Artinya besinya itu adalah nilai dari arcus tan 0,292. Di mana nilai besinya berarti 16,28 derajat. Oke ya, berarti sejauh ini untuk statement yang benar itu adalah statement yang ketiga dan yang keempat. Kita lanjut ke statement yang kelima. Yang kelima ini dia berbicara mengenai arus maksimum. Nah, di mana untuk menghitung arus maksimum, kita harus menggunakan persamaan dari V maksimum dibagi dengan impedansi. Karena kita nggak tahu nilai dari impedansi, sehingga harus kita hitung dulu. Di sini kita menggunakan persamaan dari Z sama dengan akar R kuadrat dikurang XL dikurang XC kuadrat. Langsung aja kamu masukin nilai dari R sebesar 240, XL-nya 100 dan XC-nya 30. Lalu tinggal kamu kuadratkan aja. Di sini berarti 240 kuadrat adalah 57.600. Selanjutnya 100 dikurang 30 berarti 70 kuadrat. Nah, nilai dari
70 kuadrat itu sama aja dengan 4.900. Lalu tinggal kamu hitung aja, di sini bisa dijumlahin ya. 57.600 tambah 4.900 berarti 62.500. Dan hasil dari pengakaran ini adalah 250 ohm. Terakhir tinggal kamu masukin aja nilai dari impedansinya ke sini, sehingga diperoleh 150 dibagi 250 adalah 0,6 ampere. Artinya statement yang kelima ini salah. Kita lanjut ke statement yang terakhir, yaitu tegangan efektif. Nah, untuk menghitung nilai dari tegangan efektif, kita menggunakan persamaan dari V maksimum dibagi akar 2, di mana nilai dari V maksimumnya adalah 150 volt, kemudian tinggal dibagi dengan akar 2. Nah, ini kan dia langsung dapat ya, 75 per akar 2. Buat adik-adik yang bingung, cara dapetinnya gimana, ini saya jelasin ke sebelah sini. Ketika ada nilai akar sebagai penyebut kayak gini, kamu harus merasionalkannya dengan cara mengalihkan dengan angka itu sendiri. Nah, di sini berarti ini saya hilangkan dulu ya. Oke. 150 dikali akar 2 berarti 150 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Tinggal kamu bagi aja, 150 dibagi 2 berarti 75, kemudian akar 2 nya tinggal ditulis ulang. Nah, jadi beginilah cara mendapatkan hasil 75 akar 2. Artinya statement yang benar adalah statement yang ke-6, yang ketiga, dan yang keempat, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal berapa nih? Nomor 20 ya. Sebuah kapasitor bernilai 400 mikrohenry. Ini berarti nilai C. Oke, saya tulis dulu. Karena dia satuannya masih bukan milih ya, mikro di sini ya. Kalau milih kan dia M. Kalau dia lambangnya seperti ini berarti mikro. Mikro itu berarti 4 kali 10 min 6. Artinya di sini 400 itu 4 dikali 10 pangkat 2 kan. Nah, kita ubah ke mikro berarti dikalikan dengan 10 min 6. Sehingga diperoleh nilai C itu adalah 4 dikali 10 min 4 Henry. Kita lanjut. Dirangkai dengan sumber tegangan bolak-balik, kapasitor tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dengan persamaan V sama dengan 40 sin 775 T, volt. Kemudian ini yang ditanyakan adalah persamaan arus yang melalui kapasitor tersebut adalah. Nah, untuk mengetahui ya atau mencari ya persamaan dari arusnya, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari I maksimum sin omega T ditambah dengan 90 derajat. Nah, nilai dari 90 derajat itu sama aja dengan pi per 2. Untuk omega T kita sudah dapat dari persamaan ini, sehingga nanti dia sin 75 T ditambah pi per 2. Nah, artinya kita di sini tinggal menghitung aja nilai dari arus maksimum. Oke, langsung aja. Di sini sebelum kita hitung arus maksimumnya, kita bakalan menghitung terlebih dahulu nilai dari reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan dari 1 dibagi omega C. Di mana omeganya itu adalah 75 ya. Kemudian C-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian tinggal kamu hitung aja, 75 dikali 4 berarti 300. 300 itu berarti 3 dikali 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2. Kemudian dikali dengan 10 min 4. Nah, ini berarti
jadinya 1 dibagi 3 dikali 10 min 2. Nah 10 min 2 itu pindah ke atas, jadinya 10 pangkat 2 atau 100. Makanya di sini dapatnya XC-nya itu adalah 100 dibagi 3 ohm. Setelah dapat nilai dari XC, kita langsung aja masukin ke persamaan IM sama dengan VM dibagi XC. Dengan VM-nya adalah 40 volt dan XC-nya adalah 100 dibagi 3. Nah, ini sama aja ya dengan 400 dikali 3/100 ya. Coret nolnya, kemudian tinggal kaliin 4 dengan 3 berarti oh sorry, ini bukan 400 ya, 40. Oke, ada kesalahan. Berarti ini coret 1 aja. Kemudian 4 kali 3 berarti 12, bagi 10 berarti 1,2. Nah, dapatlah nilai dari arus maksimumnya sebesar 1,2 ampere. Oke, langsung aja kita cek ke persamaannya. Tuh statement yang pertama ini salah ya, karena dia nggak ada pi/2. Yang B oke, yang C ini minus berarti salah. Yang E juga salah karena dia minus. Tinggal kita bandingin yang B dengan D. Yang B 1,2, D 8,3. Oh, berarti jelas ya jawabannya yang B. Oke, sekian dulu pembahasan soal pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.